Profesor sendiri ternyata pernah menjadi profesor sungguhan yang meneliti tentang dampak ekonomi dari reunifikasi. Bahkan ia memiliki teori untuk bisa menyatukan kedua negara Korea, sehingga bisa mewujudkan reunifikasi yang menghasilkan perdamaian di kedua negara. Dan itu berdasarkan keinginan untuk membuat kedua negara menjadi kaya. Untuk mengembangkan idenya itu, King Salman membawa profesor ke seseorang yang bisa mengubah ide itu menjadi kenyataan. Dan pria itu bernama Jae-hyun yang akan memberikan modal agar profesor bisa mengembangkan rencananya untuk menyatukan kedua negara. Profesor yang berniat untuk menghilangkan sidik jari kini harus berusaha melarikan diri dari kejaran kepolisian. Kemudian Shin kembali memperlihatkan saat Tokyo dalam ancaman, sedangkan profesor masih terus berusaha untuk melarikan diri. Hingga akhirnya dapat diketahui suara tembakan itu datang dari Berlin yang menembak Chulwo. Dan itulah sebabnya kenapa Kapten Cha tak mendapat jawaban kembali dari Chulwo. Pihak kepolisian akhirnya bisa mengepung profesor, tapi mereka belum tahu siapa di dalam mobil itu. Hingga sampai akhirnya tiba-tiba profesor kembali memacu mobilnya dan memilih untuk membakar mobil itu. Beberapa saat kemudian profesor diketahui telah menghilang setelah kedatangan kepolisian. Wojin sendiri memerintahkan untuk mencari dengan meminta bantuan karena ia rasa orang itu tak mungkin pergi jauh. Kejadian ini pun kemudian ia laporkan ke pusat, tapi ia terkejut setelah pusat memberitahu kalau pria itu adalah profesor. Suara tembakan itu menimbulkan rasa khawatir keluarga dari para sandera. Terlebih kepolisian masih mencari tahu atas kejadian ini, dan dapat diketahui telah terkumpul ratusan petisi yang mendukung pengepungan. Bahkan menurut King Salman, perlu adanya tindakan karena perampok itu mengancam perdamaian Korea. Wojin sebenarnya kecewa atas keputusan yang menyebabkan salah satu agen meninggal, dan ia pun harus mendengar kabar bahwa dirinya dicurigai sebagai pengkhianat. Tapi setelah upaya Wojin melakukan pengejaran, Kapten Cha percaya kalau Wojin bukanlah pengkhianat. Sampai saat ini pihak perampok menyembunyikan kematian Chulwo sehingga menimbulkan keanehan. Hingga sampai akhirnya atas semua hal yang dilakukan perampok terhadap Sandra ataupun Chulwo, Wojin menyadari kalau mereka sangat peduli dengan opini publik. Dan hal ini dijadikan kartu oleh Wojin untuk membangkitkan opini publik yang akan digunakan untuk memenangkan negosiasi. Dan dapat diketahui dengan menggunakan kartu itu akan membuat publik sadar kalau sasaran kemarahan mereka adalah perampok. Setelah kejadian itu, Tokyo mengusulkan agar Berlin kembali mengambil alih, dan dapat diketahui Berlin hanya ingin satu hal agar rencana ini berhasil. Ia tak peduli dengan cara damai ataupun menegangkan, yang terpenting berhasil keluar dengan membawa uang yang banyak. Hingga beberapa saat kemudian Wojin menghubungi profesor. Profesor sendiri ternyata memilih untuk berbohong soal penembakan itu. Ia mengatakan sedang latihan menembak, tapi atas kejadian itu muncul kehebohan keluarga Sandra yang mendorong polisi untuk mengambil tindakan tegas. Profesor kemudian menawarkan untuk melakukan telepon agar pihak keluarga dapat memastikan Sandra, tapi Wojin menginginkan untuk memeriksa langsung mereka. Ia pun mengancam tak akan menjamin makanan lagi. Dan sampai akhirnya profesor mengizinkan Wojin masuk dengan membawa kamera pada saat makanan diantarkan. Dan dapat diketahui Wojin telah memahami sepenuhnya alasan profesor memastikan keselamatan para sandera karena opini publik. Profesor meminta timnya untuk siap jika terjadi hal tak terduga, dan ia mengizinkan masuk karena alasan opini publik yang dijadikan langkah terakhir dalam perencanaan agar membuat publik percaya. Kabar rencana Wojin untuk masuk ke dalam gedung ini, Gojung sampaikan kepada media. Pihak kepolisian akan menyiarkan langsung untuk menenangkan kekhawatiran keluarga para sandera dan masyarakat. Saat akan berkumpul, Yungmin mencurigai Misun yang akan pergi menemui Denver. Dan dengan amarah, Yungmin merasa Misun telah memihak perampok itu. Hingga beberapa saat kemudian, Denver datang memberikan peringatan ke Yungmin agar berhenti mengganggu Misun. Tokyo meminta kerjasama dari para sandera karena seorang petugas kepolisian akan datang untuk memastikan keamanan mereka. Tapi Anu meminta agar mayat polisi itu diberikan, dan seketika Berlin muncul dengan mengatakan saat itu sedang latihan tembak.
Belin kemudian memperkenalkan dirinya yang diketahui bernama Song Jung Ho. Ia pun memberitahu kalau dirinya telah menghabiskan 25 tahun di dalam kamp penjara. Kemudian Belin memperingati mereka agar tak bersikap sembarangan, karena setelah perkenalan ini ia tak merasa rugi apapun. 오랜만에 가족들 얼굴 보는 거니. Tapi peringatan itu tak dipedulikan Ane. Ia berniat untuk melakukan sesuatu agar bisa memberitahu kalau polisi itu meninggal. Tapi wakil dirut mengkhawatirkan peringatan Belin. Dan kemudian Youngmin si tengil datang memberikan cara agar bisa menyampaikan tentang adanya korban dan soal pencetakan uang melalui catatan secara diam-diam. Dan karena merasa bersalah, Ane bersedia melakukan itu. 저 혼자 뒤집어 쓸 테니까. 조폐주에 말해서 요령껏 집회 한 장 도중이라도 무리일 것 같으면 Di tempat lain, Sangman mengundang para keluarga Sandra untuk menuntut keamanan dan penyelesaian kasus secepatnya. Karena tak ada kertas, wakil ketua mengambil selembar uang. Setelah itu ia berikan ke Ane. Di dalam pesan itu tertulis tentang Chulo yang diketahui telah meninggal. Ane pun menuliskan mereka bukanlah perampok biasa dan memberitahu tentang pencetakan uang, kemudian galian terowongan untuk kabur. Beberapa saat kemudian, Wojin masuk ke dalam gedung bersama kameramen, dan publik dikejutkan dengan Belin yang menunjukkan wajahnya. Setelah menyapa, Belin kemudian membawa Wojin ke dalam gedung untuk menemui Sandra. Dan untuk menjaga ketertiban, Belin membawa satu persatu para Sandra yang dimulai dengan Direktur Youngmin. 이쪽에 설치하세요. 한씩 보여줄 거예요? 질서 유지를 위해 생사 여부를 확인시켜 Sebelum menuju lobi, Denver memperingati Youngmin agar tak bertindak bodoh. Setibanya di lobi, Wojin terlebih dulu untuk meminta maaf atas tembakan yang salah sasaran. Kemudian diikuti dengan Youngmin yang memberitahu kalau dirinya dalam keadaan baik. Wojin sendiri sempat menanyakan soal tembakan ke tiap para Sandra. Sementara itu pihak kepolisian telah mendapati identitas Berlin. Hingga sampai akhirnya giliran Ane yang diketahui berencana memberikan catatan. Ane sendiri mengatakan kalau dirinya baik-baik aja, tapi tiba-tiba ia menangis dengan diikuti permintaan maaf. Ternyata Ane berpura-pura untuk bisa memberikan catatan ke Wojin, tapi hal ini diketahui oleh Tokyo yang kemudian membawa Ane. 그래 Tokyo menyadari Ane yang akan memberikan sesuatu, kemudian didapati sebuah catatan, tapi Ane mengaku itu adalah idenya sendiri. Wojin mengeluhkan rencana yang memakan waktu ini. Ia meminta agar semua Sandra dikumpulkan agar bisa menghemat waktu. Belin pun sempat menolak, tapi mendengar Wojin yang akan pergi, setelah memeriksa sekaligus, Belin akhirnya mengikuti permintaan Wojin. Setelah semua Sandra itu masuk, Wojin mengambil sesuatu yang membuat suasana tegang. Dan ternyata ia mengeluarkan daftar para Sandra. Kemudian ia memeriksa semua Sandra dengan menyesuaikan daftar yang ia bawa. Tapi hal mengejutkan terjadi karena ia memasukkan Chulo ke dalam daftar sebagai pekerja baru. Dan untuk memuluskan rencana ini, Wojin menanyakan ke para Sandra. 이 사람 보신 분? Pihak kepolisian telah menyembunyikan ini untuk menciptakan situasi tak terduga yang sulit diatasi Profesor. Jadi saat ini Wojin memanfaatkan perhatian publik ini untuk mengeluarkan Sandra. Belin tetap mengatakan itu adalah latihan penembakan dan hal ini dibenarkan oleh Youngmin. Tapi di sini Wojin terus mencari tahu demi mengungkap kesalahan perampok ini di depan publik hingga sampai akhirnya situasi berubah setelah Anda mengatakan ia melihat pria itu. 당신들이 죽였어? 이 사람 어딨어요? 데리고 와봐요. Menurut Wojin, dengan kesalahan merampok itu yang telah melanggar janji karena telah membunuh seseorang, publik akan berpikir kalau polisi harus menggunakan kekuatannya untuk menghentikan para perampok. Dan untuk menghindari hal buruk itu, Wojin meminta agar siswa dibebaskan. 협상을 지속한 명분. 들고 가던데요? 그럼 N을 제외한 다른 학생들이라도. Belin sendiri tak memiliki pilihan dan hal mengejutkan terjadi. Yang ternyata selama ini perampok telah menyembunyikan fakta tentang Chulho yang masih hidup. Sebelumnya Belin benar-benar menembak Chulho, tapi polisi itu masih hidup karena Belin hanya menembak baju pelindungnya. Dan diketahui Belin telah memegang prinsip yang telah ditekankan Profesor. Jadi yang diketahui polisi, Chulho telah meninggal dan dengan ini Profesor mempunyai kesempatan untuk merubah opini publik. 우린 그 점을 Beberapa saat kemudian media memperlihatkan video penyusupan yang dilakukan oleh Chulho untuk membunuh pemimpin perampok. Kemudian Belin mengungkap rencana polisi akan mengepung setelah pemimpin perampok dilumpuhkan. Tapi para Sandra tak mengetahui hal itu, sehingga menimbulkan rasa khawatir keluarga korban setelah Belin mengatakan kalau polisi akan menggunakan Sandra sebagai tameng. 이들 경찰 얘기를 말이야. 이건 범죄자야. 다만 사람 목숨이 Hingga sampai akhirnya opini yang diharapkan Profesor berhasil dimanfaatkan. 놔두지 않겠어.
Setelah keberhasilan rencana profesor ini, anggota tim lainnya merasa sangat senang karena bisa mengalahkan polisi. Di samping itu, opini publik yang sangat dipedulikan profesor berpihak ke tim. 방금은 교수가 기계 강조. 또 뭐지? Ditambah lagi, mereka mendapatkan kabar baik kalau penggalian telah mencapai tanah dan uangnya pun hampir selesai. Jadi beberapa hari lagi mereka akan keluar dari gedung ini. Tapi diketahui harapan sesaat ini tak semua dirasakan. Di saat sambil beristirahat, Denver mengajak Misun untuk mengganti perban. Kemudian Denver meminta agar melupakan semua kejadian ini. Di samping itu, Denver meminta Misun untuk bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ternyata Misun berencana untuk berhenti bekerja. Di tengah-tengah Denver menanam terong, ternyata Belly benar-benar menyembunyikan obat. Dengan kejadian ini, polisi tak bisa memanfaatkan opini publik, dan selain itu, Hojin menyadari ada kemungkinan pemecatan Kapten Cha. Kapten Cha kemudian memiliki rencana untuk melacak profesor, dan dapat diketahui ia mencurigai profesor karena telah menerobos masuk tenda. Hojin menyadari dirinya tak begitu mengenal nama profesor, tapi ia tahu dia bukan orang yang menyakiti siapapun. Dan diketahui Hojin ternyata menyukai profesor. Beberapa saat kemudian, Hojin pergi menemui profesor dan diketahui Hojin bisa melupakan sesaat atas kejadian yang dialami. Begitupun dengan profesor yang lupa sebagai pemimpin perampok. Hingga beberapa saat kemudian mereka berdua pulang, dan profesor sempat meminta Hojin untuk berhenti karena mengingat situasi gedung percetakan saat ini. Tapi profesor sendiri terkejut dengan kata-kata dari mulutnya itu, karena seharusnya Hojin tak boleh berhenti demi keberhasilan rencana ini. Tapi kemudian Hojin mendapatkan hal yang sangat penting untuk membalikan keadaan, yang ternyata saat itu Ana menyelipkan catatan kecil ke baju Hojin. 미안해요. Dan beberapa saat kemudian profesor dikejutkan dengan kedatangan Kapten Cha. Film pun berakhir.